Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan kita kemarin yang belum selesai ya. Jadi kemarin kita sudah membuat game Flappy Bird part 1 ya. Jadi di sini kita lihat hasil yang pekerjaan kita kemarin sudah sampai mana. Ya, di sini sudah ada burung yang terbang, kemudian sudah ada awan. Sekarang kita mau melanjutkan dengan membuat pipa atau rintangannya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang itu adalah membuat sprite-nya lagi. Jadi kita tidak mengklik ya, karena kita tidak memilih, kita membuat sprite sendiri. Jadi kita di sini klik lukis atau paint di sini ya. Kemudian kita pilih yang rectangle atau persegi panjang ini, dan kita pilih yang non terlebih dahulu ya. Oke, kemudian kita pilih warna yang hijau nih ya. Kita agak tuakan sedikit. Oke, di sini seperti ini. Kemudian kita buat dari atas sampai bawah di sini ya, dari ujung. Nih, seperti ini ya. Nah, untuk besarannya kita sesuaikan saja. Kalau segini sudah cukup. Kalau mau diperkecil, tinggal diperkecil atau dilebarkan bisa. Kemudian kita buat atasnya, jadi seperti membentuk pipa nih ya. Oke. Oke, cukup seperti ini ya. Kemudian kita kasih siluetnya biar terkesan 3 dimensi. Kita buat agak lebih mudah sedikit ya, biar agak mudah warnanya. Oke, kita buat dari atas ke bawah siluetnya nih ya. Oke, kemudian di atasnya juga kita buat jadi seolah-olah dia 3 dimensi. Nah, kemudian kita mau membuat garis tepinya. Kemudian untuk pipa yang bagian luarnya kita kasih yang warna hitam. Untuk outline-nya kita kasih yang warna hitam. Ini kita kasih 5. Nah ya, kemudian ini juga garis tepinya kita kasih ketebalan 5. Oke ya, pipanya ini sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita blok saja, jadi terpilih semuanya. Kemudian kita grup, kita kelompokkan, dia sudah menyatu ya. Kita turunkan, jadi kita geser ke sini. Ini harus lebih besar dari burungnya. Ini pipa bagian bawah kita duplikat, salin, tempel. Ini sudah ada 2. Kemudian ini kita flip vertikal ya, jadi kita geser ke atas jadi seperti ini ya. Jadi harus lebih besar daripada burungnya, sela-sela di sini ya, biar burungnya bisa lewat. Kemudian disejajarkan. Oke ya, cukup ya untuk burungnya bisa melewati pipa ini. Oke, sudah cukup ya. Di pinggir juga tidak apa-apa kalau mau dibuat ke tengah juga nggak masalah. Oke, jadi kita geser ke tengah. Oke, jadi kita kembali ke coding. Oke, kemudian kita kembali ke coding. Nah, untuk pipanya ini juga mau bergerak terus-menerus. Jadi kita ambil kode yang dari cloud atau awannya, karena kurang lebih sama ya. Kemudian kita tarik ini ke
Oke, udah masuk belum? Ya, udah masuk ya. Nah, untuk pipa kita mau tidak bergerak 10 detik tapi lebih cepat. Jadi kita ganti dengan 5 detik. Oke. Kemudian kita mau perhatikan jangan sampai pipa ini menutupnya seperti ini ya. Jadi burungnya tidak bisa lewat. Jadi kita harus tahu maksimalnya. Untuk Y bagian bawahnya berapa. Kalian juga mengikuti ya. Mungkin tidak sama nilainya di sini dengan laptop kita masing-masing. Pastikan lihat Y-nya. Contohnya seperti ini ya. Nih. Ya, minusnya berarti di sini min 141, oke ya. Jadi min 141, kemudian ketinggiannya di sini ketinggiannya masih bisa lewat ya burungnya. Kita geser coba, berarti di sini 127, jadi ketinggiannya tidak akan melebihi dari ketinggian ini. Kemudian kita mau X-nya maksimalnya di mana ya. Coba kita kasih 300. Ternyata maksimalnya 262, maka X-nya di sini kita ganti dengan 262. Oke, glide-nya ke kiri ke minus 262. Oke ya. Oke. Berarti tadi yang di sini 262 yang sebelah kanannya. Kemudian yang sebelah kirinya meluncur sampai minus 262. Oke, coba kita lihat sekarang apakah sudah bekerja. Oke ya. Nih. Sudah bergerak pipanya. Nah, kemudian dia berpindah-pindah gini ya. Oke, sudah pipanya selesai. Kembali ke parrotnya tadi, burungnya. Kita mau dia bisa bergerak atas bawah ya, biar dia, karena pipanya ini kan bergeraknya juga secara acak. Jadi kita pilih event atau kejadian ketika green flag, ketika tombol ditekan, kita mau when panah atas. Jadi ketika kita menekan panah atas, maka burungnya akan bergerak ke atas. Ketika tombol panah atas ditekan, maka kita kasih bergerak. Jadi di sini mengubah ke Y sebesar 10, kemudian ini kita duplicate saja. Oke. Ini sudah tergandakan ya. Kemudian ini kita ganti ketika tombol panah ke bawah, maka ke Y sebesar min 10, karena ke bawah ya, berarti di sini kita ganti min 10. Oke, coba kita tes. Oke ya, coba saya ganti ke bawah. Oke, sudah bisa lewat. Burungnya sudah bisa ke atas bawah. Nah ya, seperti itu. Oke, nah ya. Nah, oke. Kemudian bagaimana kalau burungnya ini menabrak pipanya? Jadi ketika kontrolnya
Ya, kita lihat jika, if then, ketika burung menyentuh pipa tuh sini ya. Oke, kita ganti yang pointer mouse ini dengan sprite 1 ini sebagai pipa. Oke, kita ganti. Nah, kita mau perintahnya apa? Misalkan dia bersuara, maka berarti kita kasih sound suara di sini. Pilih sound sampai selesai. Oke. Mainkan suara sampai selesai. Oke, coba kita play. Kita bisa ganti suaranya dengan klik sound. Kita pilih ya. Oke, kita ganti di sini, kita ganti suaranya. Oke, kita pilih yang suara yang cocok ketika menabrak ya. Misalnya ini. Oke ya. Coba. Oke ya. Oke, kita kembali ke coding. Oke, kita ganti yang bong. Jadi nah ya, sudah berbunyi seperti itu. Kita maunya setelah dia menabrak, dia bisa bilang "au" gitu, say "au". Oke, dia bilang say "au". Au. Kemudian kita ketika dia menabrak, kita juga maunya dia berhenti. Maka kita kasih kontrol stop. Kontrol stop. Oke, yang mana kontrol? Berhenti semua. Oke, di sini ya. Oke. Oke ya. Oke, kita coba lagi. Oke ya. Kalau pipanya mau lebih cepat jalannya, kita kasih coba 3 detik. Ya, oke, jadi seperti itu. Oke, coba kita tes. Aduh. Menabrak pemirsa. Coba ya. Oke. Menabrak itu. Oke. Bagaimana kalau kita mau kasih ketika menabrak pipa, kita kasih kalimat game over ya. Kita masuk ke backdrop. Ya, ini backdropnya. Kemudian di sini kita kasih duplikat. Oke, di sini kita kasih kalimat game over ya. Game over. Oke, kemudian kita blok. Kita ganti tulisannya pixel seperti ini, jadi bisa kita besarkan. Oke ya. Nah, sekarang kita beri coding kepada backdropnya. Jadi ketika baru mulai,
ya, ketika di sini switch tampilannya kita mau pindahkan ke blue sky, ganti arah ke ini, kita ganti ke blue sky 2, kemudian di parrotnya kita ganti latar ke oke ya. Di sini kita ganti dengan blue sky 22. Oke, coba kita tes ya. Oke, masih berjalan. Ini juga sudah berjalan. Oke, kita tabrakan. Oke, ya sudah keluar game overnya. Oke ya, sampai di sini saja pembuatan game kita Flappy Bird ya, sudah berhasil tadi. Coba kita mainkan lagi ya. Nah, sudah berhasil ya. Aduh, dia kalau ketika menabrak pipa akan muncul game over. Oke ya. Jadi semoga kita kedepannya bisa lebih terampil lagi dalam mengaplikasikan coding dalam pembuatan game. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.